يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Start, yaitu langkah pertama di dalam kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau modal untuk kita menjadi orang beruntung nanti ada di akhirat, atau kunci untuk kita bisa membuka segala kebahagiaan dunia sampai akhirat. Atau tobat itu adalah tangga untuk kita bisa meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan contoh kepada manusia pertama, bagaimana Nabi Adam membuat satu kesalahan, yaitu memakan daripada pohon surga yang dilarang untuk dimakan. Maka Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataba Adamu Rabbahu fajtabah. Maka Nabi Adam tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Adam alaihissalam. Sekaligus tobatnya Nabi Adam untuk melebur kesalahannya, dan sekaligus akhirnya mengangkat derajatnya menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang dikhususkan untuk berbuat taat, yaitu malaikat. Ada makhluk Allah yang diciptakan untuk melakukan maksiat dan pelanggaran, yaitu syaitan. Manusia diberi dua watak yang bisa berbuat taat dan bisa berbuat maksiat. Wahadainahun najdain. Disinilah jika kita menjadi orang yang berbuat baik, maka kita menjadi beruntung, karena kita menyerupai malaikat. Kalau persis seperti malaikat nggak mungkin, karena Anda manusia. Tetapi ketika kamu bermaksiat, tidak ada pilihan kecuali dua. Anda ini ibarat emas atau permata. Untuk mengeluarkan ster permata atau untuk menjadikan emas itu betul-betul murni, maka harus dibakar. Harus dibakar. Pembakarannya dengan dua api. Api penyesalan atau api neraka. Anda seorang mukmin, kalau Anda bisa membakar dosa-dosa Anda dengan api penyesalan di dunia, dengan menangis, dengan bertobat, dengan kamu tadi itu merengek kepada Allah untuk diampuni dosa kamu, maka kamu selamat nanti di akhirat daripada api neraka. Tetapi jika tidak kamu lakukan pembakaran itu dosa-dosa kamu di dunia dengan penyesalan, maka nanti kamu tidak masuk surga kecuali setelah dibakar di jahanam nantinya. Disinilah kita harus paham bahwa tobat tadi itu adalah kunci kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Nah, tobat ini akan dipahami akan menjadi 3 bagian. Pertama ada yang disebut ilmu, kedua ada yang disebut hal, yang ketiga ada yang disebut perbuatan. Ilmu akan menghasilkan hal, hal akan bisa menghasilkan fi'il.
Ilmu yang dimaksud adalah mengetahui betapa bahayanya itu dosa. Ilmu itu mengenal bahwa dosa itu adalah betul-betul hijab yang akan menutup kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu adalah racun yang betul-betul akan membuat sakit roh kita. Dosa dan dosa itu ilmu. Ketika seseorang merasa bahwa kesehatannya tadi itu karena racun tadi itu terganggu, dia akan menyesali, kenapa saya minum racun. Ketika manusia tidak mengetahui dari pelanggarannya tadi itu, akhirnya dia tadi itu dipenjara atau gagal, maka dia akan menyesali atas pelanggarannya tadi itu. Itu yang disebut hal penyesalan. Itu yang disebut penyesalan hal. Tetapi nggak cukup orang hanya menyesal begitu saja. Setelah dia tadi itu menyesali apa yang ia lakukan, ibarat orang makan racun, kemudian dia tadi itu menjadi sakit, menyesali, ya Allah, anak kehilangan sehat nih. Gara-gara makan racun tadi itu anak menyesal, kenapa makan racun, akhirnya aku kehilangan kesehatan. Maka di situ dia harus bangkit semangat lagi, saya harus merebut lagi kesehatan tadi itu dengan berobat. Paham ya? Begitulah kita dalam kehidupan ini. Setelah kita menyesal daripada perbuatan itu, jangan putus asa. Maka kita harus semangat kembali untuk bisa menjadi sukses. Karena itu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Teruskanlah kamu melakukan kebaikan setelah kamu menyesali daripada kejelekan yang kamu lakukan, untuk menghapus kebaikan tadi itu, kesalahan kamu atau kejelekan kamu. Gambarannya begini. Ada orang, dia tadi itu lupa, akhirnya tertutup, dia terhijab, ada tabir yang menutup dia. Setelah terbuka itu tabir, kelihatan anaknya mau masuk jurang. Pasti dia akan menyesali, ya Allah, gara-gara aku lupa, akhirnya anakku dalam bahaya. Maka di situ dia ada reaksi, saya harus kejar anak saya jangan sampai jatuh ke jurang. Itulah orang yang bagus, ada ilmu tentang bahayanya lupa, akhirnya kehilangan anak, ada penyesalan, tapi bukan hanya duduk menyesali begitu saja, dan ada semangat untuk mengejar anak tadi itu jangan sampai masuk ke jurang. Paham ya? Kita juga begitu. Kita melakukan maksiat, lupa kepada Allah dan seterusnya, ini akan meredupkan iman, bisa kehilangan iman kita. Setelah kita mengetahui bahayanya ini, astagfirullahaladzim, iman ini berharga, jangan sampai kehilangan iman, mati sul khotimah, nanti akhirnya kita nggak masuk surga, nanti akhirnya ke neraka selama-lamanya. Kita harus semangat untuk kita ngejar dan mempertahankan iman tadi itu. Begitulah orang yang betul-betul cerdas, saudara. Jadi bukan meratapi kesalahan sampai putus asa, tetapi tidak juga melupakan, dijadikan mengingat kesalahan untuk membangkitkan semangat menebus kesalahan tadi itu. Itu adalah yang benar. Itu adalah yang benar. Begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman,
supaya kamu menjadi orang yang beruntung, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Apa tobat yang nasuh? Tobat yang nasuh tadi itu yaitu taubatan nasuha, yaitu tobat yang tidak ada tercampur dengan sesuatu yang tidak baik, dengan kotoran, dengan noda. Nah, maksudnya Pak, tobat yang murni. Tobat yang murni itu tobat yang sudah mencakup semua syarat-syarat tobat. Misal mencabut diri daripada maksiat, tidak ada sedikit pun rencana untuk mengulangi berbuat maksiat. Kalau berkaitan dengan harta manusia, ditambahi minta halalnya kepada pemilik harta atau mengembalikan harta tadi itu kepada pemiliknya. Begitu juga berkaitan dengan harga diri, ngerasani orang, minta maaf kepada orang tadi itu. Kalau itu fitnah, mengembalikan nama baik orang tadi itu. Ketika dia melaksanakan tobat yang bagus, tobat nasuh tadi itu, maka dikatakan at-taib habibullah wa ta'id anidambi kaman dambalah. Orang yang bertobat itu adalah menjadi kekasih Allah. Jadi jangan kamu hina orang bertobat. Percuma kamu tobat, kamu berusaha. Loh, jangan. Itu habibullah itu. At-taib habibullah. Orang bertobat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang tobat daripada perbuatan dosa seperti tidak punya dosa. Seperti tidak punya dosa. Bersih daripada dosa. Dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan, lallahu afrah bitaubati abdi. Allah itu senang menerima taubat hambanya seperti senangnya seseorang ketika dia musafir naik kendaraan onta, di situ ada bekalnya, makanannya, minumannya, di tengah jalan dia jatuh, untanya lari padang pasir, jauh jaraknya, bisa dibayangkan, cari sana cari sini nggak dapat itu onta, pasrah dia, cari pohon, dah anda mau tidur sampai mati dah. Ketika sudah pasrah begitu, kendaraannya datang di muka dia. Gimana perasaan dia tadi itu? Senangnya setengah mati. Di situ ada kehidupannya. Di situ dia punya harapan lagi akan berangkat ke tempat tujuannya. Di situ dia bisa makan lagi, bisa minum lagi. Allah itu lebih senang kalau menemui hambanya yang bermaksiat tadi itu taubat kepada dia, lebih daripada senangnya orang dalam keadaan begitu. Sampai Nabi menggambarkan saking senangnya orang itu ngomong-ngomong keliru. Kalau wajarnya orang kalau sadar, orang kalau sudah terlalu senang kadang-kadang ngomongnya keliru. Wajarnya orang yang sadar itu kalau ngomong Allahumma anta rabbi wa ana abduk, itu ya Allah engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Saking senangnya keliru, Allahumma ana rabbuk wa anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking kelirunya, saking senangnya sampai nggak sadar begitu ngomongnya, ngelantur. Anakku nggak taunya ibunya dia, ibuku nggak taunya anaknya dia, begitu. Saking ngelanturnya begitu. Begitulah Allah menerima tobat hamba itu lebih senang daripada orang yang sudah terlalu senang sampai kadang-kadang ngelantur. Karena itu jangan kita berputus asa, malu, nggak mau tobat karena terlalu banyak dosa. Inti bawa dosa segede apapun, Allah akan menerima tobat, menerima kamu dan akan mengampuni dosa kamu. Ya abdi, lau ataitani bi girabil ardi dunuban la ataituka bi girabil ardi maghfiratan. Hei hambaku, seandainya kamu datang kepada aku dengan membawa seisi bumi dosa. Bumi ini pasir-pasirnya semuanya kalau dihitung berapa? Batu-batunya semuanya kalau dihitung berapa kira-kira? Daun-daunan berapa? Rambutnya manusia, bulunya binatang dihitung berapa? Sebanyak itu dosa kamu.
seisi bumi dosa kamu tadi itu datang kepada aku, maka aku balas dengan seisi bumi juga ampunan, artinya 0%. Alhamdulillah kita punya Allah Maha Murah. Yang penting kita mau bertobat beneran. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang beruntung, menjadi orang bertobat. Amin Allahumma amin. Hatil qasidah barakallahu fiik. لا يا الله بنظر